Diskusi Ya, ya. selanjutnya kita laksanakan setelah pemaparan dari Pak Ruswan. Ya, kepada Pak Ruswan, mangga dipersilakan. Mahasiswa mohon menyimak ya. Baik, terima kasih Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Devi dan tim LPM serta panitia KKN LPPM yang sudah memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan sistem atau sistem informasi KKN. Saya izin share screen aja ya biar langsung ke aplikasinya. Ini halaman utama website LPPM. Di sini sudah dipasang menu untuk masuk ke sistem informasi kuliah kerja nyata yang diberi nama SIKUMIS ya. Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, untuk masuk ke SIKUMIS ini tinggal diklik aja menu yang ada di sini, klik di sini. Lalu ini halaman utama dari SIKUMIS itu sendiri. Di sini tingkat penggunanya ada 3, yaitu admin, dosen, serta mahasiswa. Nah, yang sekarang akan disosialisasikan adalah halaman untuk mahasiswanya yang di sini. Tinggal diklik. Nah, untuk masuk ke SIKUMIS ini sama halnya dengan cara masuk ke LMS, yaitu menggunakan sepertinya mendengung ya suaranya. Ada yang aktif kayaknya di sini. Sebentar ya. Tes. Nah, sudah aman. Maaf, saya lanjut kembali. Nah, untuk masuk ke SIKUMIS ini tinggal klik lanjutkan dengan Google. Maksudnya sama dengan yang cara masuk ke LMS. Ya, yang lms.uni.id sama saja, yaitu menggunakan email yang terdapat di SIAK. Jadi email, pastikan masuk ke sini itu menggunakan email yang terdaftar di SIAK-nya gitu, sama dengan cara masuk LMS. Tinggal diklik lanjutkan, lalu dipilih emailnya. Oh, karena ini saya demokan yang lokal aja ya, soalnya nanti berkaitan dengan pembayaran juga. Kalau yang online kaitannya dengan BSM agak ribet, jadi saya demokan versi lokalnya saja. Nah, masuk menggunakan email yang terdaftar di SIAK-nya. Setelah masuk seperti ini halaman beranda dari SIKUMIS-nya. Di sini sudah diinformasikan mengenai menu-menu yang bisa digunakan. Pertama adalah menu pendaftaran, lalu setelah nanti pendaftaran selesai akan bisa melihat teman-teman di kelompoknya setelah dibagikan oleh admin. Lalu juga nanti akan bisa mengisi buku catatan atau logbook dari kegiatan KKN hariannya. Nah, untuk sistem ini, untuk masuk ke pendaftaran tinggal klik menu pendaftaran. Seandainya baru masuk dan belum melakukan pembayaran, maka akan tampil seperti ini. Jadi di sini ada step-stepnya dari step 1 sampai 4. Pertama pengecekan pembayaran, lalu pengisian formulir, setelah itu unggah persyaratan KKN, dan terakhir setelah disetujui oleh admin maka akan menjadi selesai statusnya. Tahap pertama ini yaitu pengecekan pembayaran. Di sini ada keterangan, maaf pembayaran tidak ditemukan atau belum lunas. Artinya pembayaran KKN ini belum ada gitu, belum terdaftar di sistemnya. Lalu di sini juga disampaikan untuk melihat rincingan biaya dan data pembayaran KKN silahkan masuk ke SIAK Anda. Pilih menu pembayaran lalu klik pembayaran KKN. Nah, jadi untuk informasi mengenai pembayarannya tidak ditampilkan di sini karena sudah masuk di dalam SIAK. Jadi silahkan masuk ke akun SIAK-nya, tinggal diklik saja yang ininya. Sama seperti yang SIKUMIS, masuknya menggunakan email. Nah, di menu pembayaran ini tampil ya? Oh, ya.
ada KKN nih, pembayaran KKN, diklik saja. Lalu pilih jenisnya, karena yang sekarang itu adalah KKN reguler, jadi pilih yang reguler. Nah, jadi ini KKN yang semua mahasiswa diharuskan mengikuti gitu. Kalau yang tampilkan ya, kalau yang KKN nasional dan internasional ini seperti yang tahun-tahun sebelum ada COVID ya. Jadi ada yang di nasional itu kayak di pulau Papua gitu, internasional ada yang kayak di Thailand. Nah, yang sekarang itu yang reguler, yang semua mahasiswanya mengikuti. Jadi ini contoh tagihannya seperti ini. Ada jumlah biaya, ada jumlah pembayaran, sisa tagihan gitu. Ini nomor virtual account. Sudah disampaikan juga di sini, sudah dicantumkan juga mengenai panduan pembayarannya, baik melalui aplikasi mobile banking BSM, ATM BSM, teller bersama, ataupun juga bank lainnya. Jadi pembayaran itu menggunakan virtual account, sama halnya ketika rekan-rekan melakukan pembayaran semesteran gitu. Dan juga sama seperti yang pembayaran semesteran, di setiap transaksinya itu dikenakan biaya admin bank sebesar 2.000. Jadi contoh ketika hendak membayar 700.000, maka yang dibayarkan itu 702.000 gitu. Nah, ketika dibayarkan nanti akan otomatis terverifikasi oleh sistem di SIAK-nya dan juga di SIKUMIS-nya. Jadi tidak perlu lagi melakukan konfirmasi manual. Contoh nih, ini contoh saya bayarkan dulu. Nah, kalau sudah dilakukan pembayaran, contohnya seperti ini, pembayaran sudah masuk, tanggal pembayarannya. Ini karena saya menggunakan yang sebelumnya, jadi masih bulan kemarin, tapi nanti real time ya, tanggalnya sesuai tanggal pembayaran, tagihannya 0. Nah, supaya bisa lanjut melakukan pendaftaran KKN ini, tagihannya harus pasti 0, jadi harus lunas gitu. Itu katanya persyaratan dari LPPM-nya. Nah, setelah lunas seperti ini, bisa lihat lagi di SIKUMIS-nya. Nah, di sini. Ini kalau di refresh, pembayaran sudah masuk. Tampilannya menjadi hijau. Jadi kalau yang sedang dalam tahap yang sedang diproses itu biru ungu gini. Kalau yang sudah terlewati atau sudah selesai menjadi hijau, dan sedang yang belum masih putih. Jadi setelah pembayaran terverifikasi otomatis oleh sistem, tinggal mengisi formulir pendaftarannya. Di sini tinggal mengisi alamat tempat tinggal. Ya, kemungkinan kalau yang di SIAK-nya mungkin ada yang pindah atau kemana, jadi bisa diisi ulang di sini, konfirmasi. Nomor handphone atau WhatsApp yang aktif ya, pastikannya aktif supaya ketika ada apa-apa panitia atau ya bisa lebih mudah menghubungi. Lalu semesternya, misalkan semester kuliah saat ini, lalu isi ukuran jaket atau rompi mungkin ya, misalkan M gitu. Lalu di bagian riwayat kesehatan silahkan diisi dengan kalau punya ya, tapi kalau tidak punya riwayat kesehatan di strip aja. Kak, sudah oke, misalkan klik kirim. Nah, sudah terkirim formulirnya. Lalu masuk ke tahap upload persyaratannya. Di sini sudah dicantumkan kolom 1 sampai 5-nya. Oh iya, ada yang lupa, sebenarnya ada template-nya sih, template format surat-suratnya gitu. Nanti akan saya tambahkan di sini. Kebetulan ini kelewat. Mohon maaf. Jadi ada template-nya, sebenarnya di website ini juga ada, sama seperti tahun kemarin. Jadi untuk surat izin dari orang tua atau keluarga atau suami ini ada formatnya. Surat pernyataan kesanggupan juga ada formatnya. Nanti saya tambahkan di atasnya. Contoh saya simulasi aja untuk upload file. Oh ya, filenya PDF ya, misalkan PDF. Jadi satu persatu contoh ini upload. Kalau sudah terupload ada di sini keterangannya di menu lihat, bisa dicek ulang gitu. Silahkan di upload lagi sampai selesai sesuai dengan jenisnya. Nah, kalau sudah selesai tinggal menunggu verifikasi oleh panitia. Jadi kan dicek tuh apakah misalkan data-datanya sudah terupload dengan benar atau tidak gitu. Ya, kalau misalkan sehari 2 hari belum dicek itu
teman-teman bisa pastikan lagi file yang diupload itu sudah benar atau tidak gitu. Kalau sudah benar semua pasti nanti diverifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi seperti ini, sudah disetujui nih pendaftaran KKN-nya. Setelah ini, nanti panitia akan melakukan pembagian kelompok. Jadi nanti tidak perlu lagi melihat file PDF gitu ya untuk lihat daftar teman-teman kelompoknya, tapi cukup masuk ke menu kelompok ini. Nah, kalau misalkan panitia belum menentukan kelompoknya, di sini belum ada keterangan seperti ini. Maaf, Anda belum dimasukkan ke kelompok manapun gitu. Jadi silahkan menunggu saja. Apabila sudah dibagi kelompok, tampil seperti ini. Jadi ada nama kelompoknya, lalu nanti ada di ke bawah itu, ini kan kebetulan baru simulasi dengan satu akun. Nah, seandainya di kelompok ini sudah banyak anggotanya, akan tampil ke bawah semua sini. Daftar teman-teman satu kelompoknya, lengkap dengan nama program studinya gitu. Jadi bisa kelihatan langsung. Setelah ini akan masuk ke menu buku catatan atau logbook. Ini saya hapus dulu. Nah, di menu buku catatan ini adalah menu yang nantinya akan paling banyak digunakan, karena setiap hari itu teman-teman diharuskan untuk mengisi logbooknya, mengisi catatan kegiatannya. Jadi misalkan hari pertama ya, ini bisa ditentukan sendiri tanggalnya dengan seperti ini untuk mengantisipasi nanti ada hari yang kelewat ngisinya gitu ya. Jadi bisa diisi langsung tanggalnya, judulnya. Silahkan isi contoh, misalkan hari pertama itu sosialisasi program KKN gitu contohnya. Ini kreativitas teman-teman masing-masing ya, jadi tidak dalam satu kelompok tidak perlu sama, jadi nggak usah copy paste gitu. Sebenarnya nanti di sini itu akan ada menu untuk mengupload foto ya, tapi kebetulan belum selesai karena secara bertahap saya pengembangannya. Insya Allah kedepannya pasti ada ini. Jadi misalkan kegiatan sosialisasi program KKN di foto ya yang bagus, foto sini, lalu kasih deskripsi misalkan pada hari ini kami melakukan sosialisasi program KKN bla 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 gitu ya yang banyak. Nah, dengan melampirkan foto nanti ada kemungkinan atau ada besar peluang juga postingan atau catatan teman-teman ini dipost di medsosnya LPPN gitu. Jadi panitia bisa atau admin bisa mengambil data dari logbook teman-teman untuk diupload ke medsosnya ya, bisa sambil eksis lah gitu. Nah, sudah seperti ini tinggal diklik simpan. Ini bisa dilihat, bisa diperbaharui misalkan apabila ada yang salah. Apabila ada kesalahan juga bisa dihapus kembali. Nah, jadi yang menu buku catatan ini paling sering digunakan nantinya itu. Soalnya setiap hari perlu mengisi. Untuk saat ini mungkin baru seperti itu sistem yang berkaitan dengan mahasiswanya, karena di dalam sistem ini ada beberapa tingkat pengguna dan ini hanya untuk akun mahasiswanya ya. Kedepannya mungkin akan ditambahkan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari panitianya. Mungkin cukup sekian, kita lanjutkan ke diskusi. Saya serahkan kembali ke Ibu Moderator.